Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat ya. Kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi. Sebenarnya ini materi lanjutan dari materi di pertemuan sebelumnya, yakni tentang ijaroh dan hiwalah. Kalau di pertemuan yang sebelumnya kita akan membahas tentang ijaroh secara umum. Nah, untuk pertemuan yang kali ini kita akan membahas ijaroh, yakni ijaroh muntahiyah bitamlik dan hiwalah. Nah, kira-kira materinya seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Ijaroh muntahiyah bitamlik itu merupakan akad yang sama dengan ijaroh, yakni akad sewa menyewa, di mana dalam IMBT itu ada opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa, sehingga objek sewa itu akan menjadi milik si penyewa selama masa sewanya. Jadi itulah perbedaan antara ijarah secara umum dengan IMBT, di mana kalau ijarah secara umum itu tidak ada opsi perpindahan hak milik objek sewa, tapi kalau di IMBT itu ada perpindahan hak milik. Jadi misalkan sewa menyewa mobil selama 2 tahun misalkan. Kalau misalkan akad yang digunakan adalah IMBT, maka mobil tersebut selama masa sewa yakni 2 tahun itu menjadi hak milik si penyewa. Gitu ya. Itu perbedaan antara ijarah secara umum dengan IMBT. Tapi nanti di IMBT itu setelah masa sewa berakhir, maka mobil atau objek yang disewakan itu nanti dikembalikan ke pemilik objek sewa tersebut. Itu ya. Nah, selanjutnya dalam akad ini itu ada beberapa istilah. Yang pertama, pemberi sewa itu biasanya dinamakan dengan muajil, kemudian penyewanya itu biasanya dinamakan dengan mustajir, sedangkan uang sewanya itu biasanya diistilahkan dengan ujroh. Itu istilah yang ada di IMBT maupun di ijaroh. Kemudian ada 2 bentuk ijaroh al-muntahiyah bitamlik. Yang pertama adalah hibah, di mana hibah itu merupakan transaksi ijaroh yang diakhiri perpindahan kepemilikan barang tanpa pembayaran harga jual, karena penyewa mampu membayar sewa itu relatif lebih besar, sehingga akumulasi sewa di akhir periode sewa itu sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin labanya. Jadi sewa menyewanya itu merupakan hibah, di mana penyewanya itu membayar lebih gitu ya ke objek yang disewakan. Nah, selanjutnya bentuk yang kedua itu adalah wa'ad untuk menjual. Ingat kalau misalkan wa'ad itu janji yang disampaikan oleh pihak pertama, yakni pemberi janji, tapi tidak mengikat ke pihak yang kedua gitu ya. Nah, dalam janji atau wa'ad untuk menjual itu transaksi ijaroh dan janji menjual barang objek sewa dengan harga tertentu. Nah, selanjutnya penyewa itu mampu membayar sewa relatif lebih kecil, sehingga akumulasi nilai sewa sampai akhir periode itu biasanya belum mencukupi harga beli barang dan margin laba. Maka nantinya apabila si penyewa itu ingin memiliki barangnya, maka ia harus membeli barang itu di akhir periode. Itu tentang janji untuk menjual. Nah, selanjutnya fatwa MUI mengenai IMBT itu ada 2. Yang pertama adalah harus dilakukan akad ijaroh antara pembeli sewa dan penyewa, antara muajir dengan mustajir. Nah, akad pemindahan kepemilikan itu baik melalui jual beli maupun pemberian atau hibah tadi hanya dapat dilaksanakan setelah masa ijaroh selesai. Jadi kalau misalkan penyewa ingin memiliki barang atau objek yang disewakan, maka transaksi pemindahan hak milik itu baik itu berupa jual beli maupun hibah itu dilaksanakan di akhir periode ijarohnya. Nah, yang kedua, janji pemindahan kepemilikan di awal itu bersifat tidak mengikat atau wa'ad. Apabila janji akan dilaksanakan, harus ada akad pemindahan kepemilikan di akhir masa ijaroh. Itu fatwa MUI mengenai IMBT. Nah, selanjutnya setelah mengetahui definisi dari ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, maka kita masuk ke bagaimana cara menghitung besar penyusutan dari objek IMBT. Nah, di sini sebelumnya kan kita sudah
menghitung penyusutan dari akad ijaroh. Nah, untuk yang sekarang dibanding dengan ijaroh di IMBT itu ada perbedaan perhitungannya, yakni misalkan kita memiliki N itu masa manfaat sama ya kayak kita bahas sebelumnya di ijaroh. Kemudian di IMBT itu ada simbol M yang menyatakan lama sewa pada IMBT, kemudian ada HA yang menyatakan harga beli untuk penyewa IMBT, kemudian ada HM yang menyatakan nilai atau harga nilai akhir dari objeknya di tahun ke M, ditambah dengan margin keuntungan untuk penyewa. Besar penyusutan, maka kalau misalkan kita ingin menghitung atau mencari besar penyusutan per tahun dari objek IMBT menggunakan metode garis lurus, jadi metodenya masih sama dengan materi di ijaroh, yakni metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda. Nah, ini cara menghitung besar penyusutan per tahunnya dari objek IMBT dengan menggunakan metode garis lurus, yakni 1 per M, 1 per masa sewanya dikalikan dengan harga perolehan dikurangi dengan harga beli dari objeknya untuk si penyewa. Ini ya, ini untuk mencari besar penyusutan dari objek IMBT. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghitung harga buku objek IMBT tahun ke I dengan rumus ini ya. 1 dibagi I itu ingat I adalah masanya, tahunnya. Ini I per masa sewanya dikalikan harga perolehan ditambah I per masa sewanya dikalikan dengan harga beli untuk penyewa IMBT. Ini kalau misalkan kita ingin menghitung besar penyusutan dan harga buku objek IMBT menggunakan metode garis lurus ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghitung besar penyusutan jika menggunakan metode saldo menurun ganda. Nah, ini besar penyusutan dari objek IMBT untuk metode saldo menurun ganda ini bisa dicari dengan rumus ini. WI sama dengan 2 per M dikalikan dengan HI-1, itu artinya adalah harga buku atau harga akhir dari objek IMBT tahun sebelumnya, periode sebelumnya, gitu ya, dikurangi dengan harga beli untuk si penyewa ini. Kemudian selain besar penyusutan di tahun ke I, kita juga bisa menghitung nilai barang waktu ke I untuk objek IMBT. Ini pakai rumus yang ini. Ini ya. Nah, selanjutnya besar penyusutan tahun ke I, rumus yang ini itu bisa dijadikan rumus yang lain di bentuk yang lain ya. Ini bentuk yang lain untuk menghitung besar penyusutan dengan metode saldo menurun ganda. Jadi perhatikan betul-betul karena setiap metode itu punya rumus masing-masing. Jadi perhatikan rumusnya ya. Ini adalah bagaimana cara menghitung besar penyusutan dari objek IMBT, baik itu besar penyusutan maupun harga buku objek IMBT. Metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda. Ini ya. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh yang pertama. Di contoh yang pertama ini kalian perhatikan suatu aset itu sebesar 500 juta, berarti ini adalah harga perolehan dari asetnya dengan masa manfaatnya 8 tahun, berarti ini N-nya itu 8 tahun, akan disewakan dengan menggunakan akad ijaroh dan IMBT. Sorry, ini harusnya dan ya. Jadi ada 2 akad yang digunakan di sini, yakni ijaroh dan IMBT. Nah, di sini di contoh yang pertama dinyatakan bahwa jika dilakukan akad IMBT maka lama sewanya itu 3 tahun, maka M-nya 3 tahun, nilai akhirnya itu senilai 200 juta dan harga jualnya itu 250 juta. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan penyusutan nilai per tahun menggunakan ijaroh metode garis lurus. Jadi kita coba menyelesaikan bersama ya. Kita lihat di penyelesaiannya, saya sudah menuliskan penyelesaiannya. Di sini saya sudah menuliskan yang diketahui di soal. H0 itu merupakan harga perolehan senilai 500 juta, N itu adalah masa manfaatnya 8 tahun, M itu adalah masa sewanya 3 tahun,
Kemudian harga jualnya 250 juta dan harga akhirnya 200 juta. Ini. Maka kalau misalkan kita ingin menghitung besar penyusutan dari ijarohnya, karena kita kan di contoh soal ini kan kita menggunakan dua akad ya, ijaroh dan IMBT. Nah, yang pertama kita mencari besar penyusutan dari akad ijaroh dulu. Nah, akad ijaroh itu kan bisa dicari besar penyusutannya dengan rumus W. Ingat, W itu menyatakan besar penyusutan. Itu bisa diperoleh dari harga perolehan itu dibagi dengan masa manfaatnya. Gini ya, lihat atau perhatikan, ingat lagi rumus yang ada di materi tentang ijaroh itu. Berarti 1/8 dikali 500 juta, maka besar penyusutan per tahun untuk objek ijaroh ini atau aset ini senilai 62,5 juta. Selanjutnya, besar penyusutan dari objek IMBT, ini untuk yang akadnya IMBT ya, ini kan pakai rumus yang sebelumnya kita bahas, ini ya, W sama dengan 1/M masa sewanya dikalikan dengan harga perolehan dikurangi harga harga belinya, harga akhirnya. Nih, maka 1/3 masa sewanya 3, H0 nya itu 500 juta dikurangi HA nya 200 juta. Maka 1/3 dikalikan 300 juta, maka besar penyusutan dari objek IMBT per tahunnya itu adalah 100 juta. Lebih mahal ya, lebih mahal karena disewakan selama 3 tahun. Nah, selanjutnya gampang ya, jadi kita hanya disuruh menghitung besar penyusutan dari dua akad tersebut. Nah, selanjutnya untuk lebih jelas lagi kita masuk ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini ada mobil, berarti objeknya adalah mobil, objek sewanya ijarohnya adalah mobil dengan harga perolehan di sini 180 juta. Masa manfaatnya berarti N-nya itu 5 tahun dan nilai akhir kelima berarti H5-nya, ingat nilai akhir itu H, berarti H5-nya itu senilai 0. Apabila masa sewanya itu 3 tahun, berarti M-nya 3 tahun, tentukan penyusutan nilai dan ujroh atau harga sewanya atau biaya sewanya menggunakan metode garis lurus untuk ijaroh dan IMBT. Jadi kita harus menghitung besar penyusutan dan ujrohnya untuk dua akad ini. Selanjutnya ada keterangan lagi, angsuran per bulan mengandung margin keuntungan itu 4,5 juta untuk ijaroh dan 5,5 juta untuk IMBT. Nah, yang ditanya kemudian harga beli diberikan bank untuk penyewa adalah 36 juta. Nah, yang ditanyakan lagi itu adalah tentukan nilai penyusutan untuk ijaroh dan IMBT. Nah, kita nyoba menghitungnya, kita lihat di penyelesaian yang sudah saya tuliskan di sini. Di sini saya sudah menuliskan yang diketahui, masa manfaatnya 5 tahun, masa sewanya 3 tahun, harga perolehannya 180 juta. Maka yang bisa kita hitung pertama kali adalah besar penyusutan per tahun dan nilai buku dari metode garis lurus dari akad ijaroh dulu. Ini ya, untuk besar penyusutan itu bisa dicari dengan rumus besar perolehan dibagi dengan masa manfaatnya. Ini ya, berarti 180 juta dibagi 5, maka besar penyusutan si mobil tersebut itu per tahunnya 36 juta. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai atau harga bukunya, nilai bukunya di tahun ke-I, silakan kalian lihat lagi di materi tentang ijaroh. Di metode garis lurus itu bisa diperoleh dengan rumus ini. H0 dikurangi masa atau tahunnya dikalikan dengan besar penyusutannya. Ini H0 itu kan berarti harga perolehan ya. Berarti 180 juta dikurangi dengan 36 juta dikalikan I. Di mana I-nya itu adalah sewanya, masa sewanya 1 sampai 3 tahun. Ini cara untuk mencari besar penyusutan dan nilai buku untuk akad ijaroh dengan metode garis lurus. Nah, selanjutnya untuk IMBT kita juga bisa menghitung besar penyusutan per tahun dan nilai buku per tahunnya. Di mana nah ini
untuk IMBT untuk besar penyusutan maka kita menggunakan M di bawahnya. Kalian perhatikan. W besar penyusutan itu berarti harga perolehan dibagi lamanya atau masa sewanya 180 juta dibagi 3, berarti penyusutannya itu sebesar 60 juta per tahun untuk si mobil tersebut. Kemudian nilai bukunya per tahunnya, per I-nya itu juga sama rumusnya H0 dikurangi I kali W, di mana yang berbeda itu adalah di besar penyusutannya, yakni senilai 60 juta ya, 60 juta. Nah, ini untuk mencari besar penyusutan dan nilai buku per tahunnya. Nah, ini nanti ada tabel yang menunjukkan perbedaan perhitungan pada akad ijaroh dengan IMBT menggunakan metode garis lurus, di mana nantinya kesimpulannya adalah baik di ijaroh maupun IMBT nanti margin keuntungannya sama, di mana kalau di ijaroh sama ya, ini total atau margin keuntungan itu sama senilai 54 juta, di mana kalau di ijaroh itu keuntungannya itu diperoleh dari total pendapatan sewa dikurangi dengan besar penyusutan selama 3 tahun tersebut, selama masa sewa tersebut. Sedangkan margin keuntungan untuk IMBT itu bisa diperoleh dari margin keuntungan ujrohnya sebesar 18 juta ditambahkan dengan mana ini? Harga beli yang diberikan bank untuk penyewa. Jadi nanti sebenarnya mobilnya itu bisa dijual ke penyewa dengan harganya itu 36 juta itu sebagai margin keuntungan yang akan diperoleh oleh si bank tersebut. Ini ya. Nah, ini tabelnya. Ini. Harga perolehannya sama. Harga perolehannya sama 180 juta. Ini ya. Kemudian masa manfaatnya untuk ijaroh 5 tahun, tapi untuk IMBT karena dia itu sewa dengan kepemilikan hak dari objeknya, objek sewanya, berarti masa manfaatnya ya sesuai dengan masa sewanya, yakni 3 tahun. Ini untuk masa sewa untuk akad ijaroh 3 tahun, IMBT juga 3 tahun. Kemudian ini penyusutan, besar penyusutan per bulannya kita cari. Kalau sebelumnya kan kita mencari ini besar penyusutan per tahunnya. Ini 36 juta itu per tahunnya ya. Maka kalau misalkan ingin nyari per bulannya tinggal dibagi 12. Ini. Nah, ini untuk ijaroh senilai 3 juta per bulan, untuk yang IMBT itu 5 juta per bulan. Kemudian angsuran per bulannya itu senilai 4,5 juta untuk ijaroh dan IMBT itu senilai 5,5 juta. Nah, ini kalian nilai buku akhir tahun ketiga untuk ijaroh itu bisa dihitung dengan rumus yang ini. Ini ya. 180 dikurangi 36I. Nah, ini berarti H3 di tahun yang ketiga nilai buku dari mobil tersebut itu senilai 180 dikurangi 36 juta karena penyusutannya itu 36 juta per tahun dikalikan 3 tahun karena di tahun yang ketiga. Ini ya. Hasilnya ini harusnya 108, sorry. Ini ya. Berarti 72 juta. Kemudian untuk nilai buku IMBT nilainya 0, nilai buku akhir tahun kelima juga 0 untuk ijaroh maupun IMBT. Nah, selanjutnya nilai total uang sewa. Jadi total selama 3 tahun uang sewanya itu berapa? Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan ada angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh si penyewa ke pemilik mobil tersebut, ya enggak? Ternyata angsuran per bulannya itu 4,5 juta, maka kira-kira nilai total sewa yang akan diperoleh oleh si pemilik mobil tersebut selama 3 tahun, karena sewanya kan 3 tahun ya, atau 36 bulan, berarti tinggal dikalikan dengan angsurannya. Berarti nilai total uang sewa untuk akad ijaroh itu 4,5 juta dikalikan 36 bulan,
itu senilai 162 juta. Nah, untuk IMBT ya tinggal dikalikan aja besarnya angsuran dikalikan dengan 36 bulan sebagai masa sewa, yakni 198 juta. Nah, selanjutnya besar penyusutan ini total ya, total selama masa sewa yakni 3 tahun, berarti besar penyusutan ini per tahun dikalikan 3 tahun, karena kan sewanya 3 tahun ya. Untuk ijaroh itu senilai 108 juta. Nah, untuk yang IMBT ini senilai 180 juta. Maka keuntungan sewa yang akan diperoleh oleh si pemilik objek sewa, di mana objeknya ini adalah mobil, itu bisa dicari dengan mengurangkan nilai total uang sewa. Berarti ini 162 juta dikurangi dengan biaya penyusutannya atau besar penyusutannya 108 juta. Nah, untuk ijaroh maka keuntungan sewanya itu senilai 54 juta. Sama dengan keuntungan sewa yang akan diperoleh dengan akad IMBT. Nah, ini keuntungan sewanya itu atau ujrohnya ini berarti nilai total uang sewa 198 dikurangi dengan besar penyusutannya 180 juta, nanti keuntungan sewanya senilai 18 juta. Tapi perhatikan di sini kenapa sama? Karena di IMBT ada penjualan objek IMBT, di mana harga beli oleh penyewa yang ditawarkan ketika misalkan si penyewa tersebut ingin membeli mobil tersebut itu senilai 36 juta, maka ya ini keuntungan sewanya sama, yakni 36 juta ditambahkan dengan 18 juta, yakni ya sama kayak di ijaroh, yakni nilainya adalah 54 juta. Gitu ya, jelas ya. Jadi silakan kalian perhatikan betul bagaimana cara menghitung masa penyusutan, angsurannya seberapa, kemudian bagaimana menghitung nilai total uang sewa, total penyusutannya, dan keuntungan sewa yang diperoleh. Gitu ya, itu jelas. Kalau sudah jelas, di contoh yang kedua kita masuk ke materi selanjutnya, yakni tentang total keuntungan bank dari IMBT. Bank itu bisa menjadi pemilik objek yang menyewakan sesuatu ke penyewa. Nah, persentase keuntungan bank dari akad IMBT itu mengikuti perhitungan rate of return atau keuntungan ya. Rate of return itu disimbolkan dengan R di sini, yakni diperoleh dari CF dikurangi harga perolehan dibagi harga perolehan, di mana CF itu adalah cash flow-nya yang diterima oleh bank. Selanjutnya, jika kita memiliki W sebagai besar penyusutan berdasarkan metode garis lurus ya, kemudian U itu adalah ujrohnya atau biaya sewanya, dengan ujroh itu mengandung margin keuntungan bank atas IMBT. Nah, ini LU itu adalah margin keuntungan bank atas IMBT. Maka kalau kita ingin menghitung besar penyusutan kan pakai rumus ini ya, yakni biaya perolehan atau besar perolehan atau harga perolehan dibagi dengan masa manfaatnya. Maka selanjutnya ini kan sudah rumusnya sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini untuk mencari atau menghitung ujroh atau biaya sewa yang akan diperoleh si bank atas akad IMBT itu bisa diperoleh dari besar penyusutan W ditambahkan dengan margin keuntungan bank atas akad IMBT ini. Jadi perhatikan betul ya rumusnya ya. Nah, selanjutnya misalkan kita punya HB adalah harga beli oleh penyewa pada akhir masa sewa yang mengandung LB. LB itu adalah margin keuntungan atas HM, yakni nilai buku atau harga buku objek IMBT saat akhir tahun ke M. Maka bisa digambarkan menjadi persamaan harga beli oleh penyewa itu sama dengan nilai buku objek IMBT pada tahun ke M ditambahkan dengan margin keuntungannya. Itu kalau misalkan kita ingin menghitung harga beli oleh penyewanya, gitu ya. Nah, selanjutnya
Nanti pada akhir tahun ke M, yakni di akhir penyewaan, tahun penyewaan, itu bank menerima ujroh atau total uang sewa selama M tahun dan harga beli oleh penyewanya. Dimana kalau misalkan kita ingin mendapatkan cash flow-nya, itu kan pakai rumus M dikalikan ujrohnya. M itu adalah masa sewanya, dengan U adalah ujroh atau besar uang sewanya, ditambahkan dengan harga beli oleh penyewa pada akhir masa sewa. Ini nanti dapatnya seperti ini ya, cash flow-nya ya, yang diterima oleh bank. Maka nanti margin keuntungan, kita kan pokok dalam pembahasan ini kan mencari margin keuntungan yang akan diperoleh oleh bank ketika dia melakukan akad IMBT, yakni rate of return-nya itu bisa dihitung dengan rumus M dikalikan margin keuntungan ujrohnya ditambahkan dengan margin keuntungan dari harga beli oleh penyewanya dibagikan dengan harga perolehan, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba masuk dan membahas contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga ini kan diketahui jika Subur melakukan pembiayaan ijaroh dengan opsi beli pada suatu bank, yakni harga perolehannya, berarti ini H0-nya ya, itu senilai 140 juta. Apabila bank mengenakan sewa sebesar 3,2 juta, berarti ini uang sewanya atau ujrohnya, ini per bulannya itu 3,2 juta, berarti ini ujrohnya atau U-nya. Dalam waktu 36 bulan, berarti ini adalah masa sewanya atau M, 36 bulan atau 3 tahun. Seluruh biaya perawatan dan lainnya menjadi beban nasabah dan mobil disusutkan selama 5 tahun, berarti ini adalah masa manfaatnya. Menggunakan metode garis lurus. Saat akhir tahun ketiga, harga belinya itu menjadi 65 juta. Nah, yang ditanyakan adalah berapa total keuntungan dan persentase yang diperoleh bank. Nah, kita coba melihat atau membahas penyelesaian yang sudah saya tuliskan di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat jika yang diketahui sudah saya tuliskan ya. Harga perolehannya 140 juta, kemudian ujrohnya 3,2 juta per bulan. Jangan lupa, harus perhatikan betul satuannya. Kemudian M itu masa sewanya 36 bulan atau 3 tahun, kemudian N-nya masa manfaatnya itu 5 tahun, dan harga beli tahun ketiga itu 65 juta. Maka yang pertama bisa kita lakukan adalah menghitung besar penyusutannya. Besar penyusutan karena di soal ini kan akadnya itu adalah akad ijaroh ya, ini ijaroh, maka besar penyusutan kita menggunakan rumus dari akad ijaroh, yakni W dibagi dengan harga perolehan dibagi dengan masa manfaatnya. Harga perolehannya 140 juta dibagi 5, manfaatnya ya, masa manfaatnya yakni 28 juta per tahun ya, ini per tahun. Kalau ini ujrohnya per bulan. Kemudian keuntungan per bulannya, oh ya, kita bisa mencari keuntungan per bulan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, yakni rumus ini. Ujroh itu kan sama dengan besar penyusutan ditambah dengan margin keuntungan yang diterima bank atas akad IMBT. Maka kita nyari LU-nya. LU-nya kan bisa diperoleh dari mengurangi ujroh dengan besar penyusutannya, ya enggak, U dikurangi W. Maka tinggal ini ya, berarti LU atau keuntungan yang akan diperoleh itu berarti U dikurangi W. Kenapa W-nya dibagi 12? Kalian perhatikan karena di sini diminta keuntungannya per bulan. Ini ya, per bulan. Sedangkan kita sudah punya ujrohnya atau biaya sewanya itu kan per bulan ya, 3,2 juta per bulan. Sedangkan penyusutannya yang kita hitung itu kan per tahun. Jadi tinggal dibagi saja besar penyusutan dengan 12. Nanti kita dapatkan penyusutan per bulannya. Maka keuntungan per bulannya berarti 3,2 juta, yakni biaya sewanya atau ujrohnya dikurangi dengan 28 dibagi 12. Ternyata keuntungan per bulannya
itu adalah senilai 866.666,67 ribu. Itu ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghitung besar penyusutan selama 3 tahun. Nah, sebelumnya kan kita menghitung besar penyusutannya setahun itu kan 28 juta ya. Maka tinggal dikalikan 3. Ini berarti 3 kali 28 juta berarti besar penyusutan selama 3 tahun itu senilai 84 juta. Kemudian ujroh atau biaya sewa selama 3 tahun berarti tinggal dikalikan saja dengan 3 tahun. Tetapi di sini di contoh soal yang diketahui itu adalah ujroh yang per bulannya ya. Makanya di sini itu dikalikan 12. Jadi ini 1 tahun dulu dikalikan 3 tahunnya. Ini ternyata ujroh atau biaya sewa selama 3 tahun itu senilai 115,2 juta. Nah, selanjutnya kita juga bisa mencari keuntungannya. Sekarang keuntungannya. Tadi kalau kita nyari keuntungan kan berarti ujroh dikurangi dengan biaya penyusutan ya. Nah, ujrohnya ini kenapa dikalikan 12? Karena ujroh yang diketahui itu kan per bulan. Makanya dikalikan 12 dulu, baru dikurangi dengan biaya penyusutan per tahunnya, dikalikan dengan 3 tahun masa sewanya. Ternyata keuntungan selama 3 tahun itu bisa diperoleh nilainya adalah 31,2 juta. Nah, sedangkan nilai akhir dari objek ijarah tersebut atau si mobil tersebut itu bisa dicari dengan rumus H0 atau biaya perolehan dikurangi dengan I masa sewanya dikalikan dengan W penyusutannya. Itu sesuai dengan rumus, kita sudah membahasnya. Di sini mana ya, ini ya. Ini adalah nilai buku atau nilai akhir dari objek akadnya, akad ijarohnya atau IMBT-nya. Jadi harga perolehan dikurangi dengan masa sewanya, I-nya dikalikan dengan besar penyusutan. Nah, tinggal seperti ini. H0 itu 140 juta dikurangi karena dia ditanyakannya adalah tahun ketiga, berarti 3 dikalikan besar penyusutannya, berarti 140 dikurangi 3 kali 28 juta. Ternyata nilai akhirnya itu 56 juta. Jelas ya? Gampang sekali. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung keuntungan jual beli karena tadi kan mobilnya itu bisa dibeli oleh si penyewa. Maka keuntungan jual beli itu bisa dicari dengan rumus harga beli dikurangi nilai akhirnya. Harga belinya sudah kita ketahui di soal, yakni senilai 65 juta, ya enggak? 65 juta, kemudian nilai akhir dari mobil tersebut itu kan 56 juta. Maka keuntungannya itu bisa dihitung, yakni senilai 9 juta. Itu. Kemudian maka keuntungan total bank yang akan diterima si bank tersebut itu adalah keuntungan dari sewa tersebut, keuntungan karena telah menyewakan mobil ya selama 3 tahun yakni sebesar 31,2 juta ditambahkan dengan keuntungan jual belinya yakni 9 juta. Jadi keuntungan total yang akan diterima si bank tersebut adalah senilai 40,2 juta. Ini selama masa sewanya ya, masa sewanya kan 3 tahun gitu. Ini ngitungnya secara manual, bisa menggunakan rumus juga, pakai rumus yang sudah kita bahas sebelumnya ini mana ini, ini ya, ini kemudian tadi yang ditanyakan adalah prosentasenya ya, prosentase dari keuntungannya. Ini kan sudah dihitung keuntungannya itu senilai 40,2 juta. Kalau nyari prosentase keuntungan dari masa sewa selama 3 tahun itu tinggal dibagi dengan H0-nya atau harga perolehannya ini 140 juta. Ini ya, dikalikan 100% aja. 100%. Gini. Nanti dapatnya sama. Ini hitungan yang pakai rumus ini nanti sama hasilnya dengan yang ini ya, berarti ini kan R atau rate of return-nya atau keuntungan yang akan diperoleh bank itu sama
Persentasenya 28,7%. Gitu ya, jelas ya. Kalau sudah jelas, kita masuk ke materi selanjutnya, yakni tentang ijaroh aset tak berwujud. Untuk pelaksanaan ijaroh dengan aset tak berwujud fisik, itu nilai asetnya itu bergantung pada hak dan keuntungan dari kepemilikan serta hak monopoli kepada pemiliknya, seperti hak paten, hak cipta, franchise, dan sebagainya. Nah, biaya perolehan dari aset tak berwujud ini adalah jumlah uang, uang kas atau setara kas yang dibayarkan untuk mendapatkan aset tersebut pada saat perolehan atau saat diproduksi. Nah, salah satu contoh kegiatan ijaroh dengan aset tak berwujud fisik adalah kegiatan multijasa biasanya. Biasanya itu jasa yang diarahkan oleh lembaga keuangan syariah atau bank syariah ini biasanya itu terdiri dari biaya pendidikan, jasa atau biaya kesehatan, atau jasa biaya pariwisata rohani seperti haji maupun umroh. Itu aset yang tidak berwujud atau yang disewakan itu tidak berwujud. Nah, selanjutnya dalam kegiatan multijasa ini itu bertujuan untuk menggerakkan sektor real yang ada di masyarakat. Nah, pembiayaan multijasa itu ini memudahkan lembaga keuangan syariah untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha, khususnya yang UMKM ya. Nah, itu selain dengan menggunakan akad ijaroh, biasanya pembiayaan multijasa itu dilakukan dengan menggunakan akad kafalah atau akad jaminan. Gitu. Nah, selanjutnya besar ujroh atau fee atau biaya sewa itu harus disepakati dan dinyatakan dalam bentuk nominal atau tapi bukan bentuk persentase ya, jadi harus diuangkan. Itu tentang kegiatan ijaroh yang dengan aset tak berwujud. Nah, selanjutnya ini ada contoh yang keempat untuk lebih menjelaskan tentang aset tak berwujud, di mana di contoh yang keempat ini diketahui jika Amir menyewa rumah Belinda dan menghubungi bank untuk melakukan ijaroh multijasa. Bank itu menyewa rumah Belinda selama 3 tahun, ini berarti M-nya, masa sewanya, dengan ujroh atau biaya sewanya itu 18 juta per tahunnya. Ngontrak ya, ngontrak per tahunnya 18 juta per tahun. Dan dibayar sekaligus selama 3 tahun. Amir menyewa dari bank selama 3 tahun dengan pembayaran 2,25 juta per bulannya. Nah, penyelesaian kasus ini bisa dijelaskan di tabel ini. Jadi ada pihak ketiga ya, bank, di mana menjembatani antara Belinda yang memiliki rumah dengan Amir yang ingin ngontrak atau menyewa rumah milik Belinda ini. Di mana ujroh per bulan yang dibayar Amir itu kan 2.250.000, yang terdiri dari 2.250.000 itu bisa di hitung itu dari yang pertama adalah ujroh bank kepada Belinda. Jadi dari bank dulu, karena bank itu kan ke Belinda dulu ya, dimana per tahunnya bank itu kan membayar ujroh ke Belinda itu kan 18 juta, maka kalau 3 tahun karena dibayar langsung ya 54 juta. Nah ini, nah ujroh bank ke Belinda itu 54 juta selama 3 tahun ya 54 juta, ini totalnya dibagi dengan 3 tahun dikalikan 12. Jadi ini kita ingin menghitung ujroh atau biaya sewa yang dibayarkan bank ke Belinda per bulannya itu ternyata 1,5 juta gitu ya. Nah kemudian selain itu ditambahkan dengan margin keuntungan bank, di mana margin keuntungannya akan diterima bank itu adalah ujroh yang dibayarkan Amir dikurangi dengan ujroh yang dibayarkan banknya. Nah ini ujroh yang dibayarkan Amir itu kan 2.250.000 ya yang dibayarkan ke bank ya, dikurangi dengan ujroh bank yang harus dibayarkan ke Belinda. Nah ini ternyata margin keuntungannya ini. Nah ini jadi 2.250.000 angsuran atau ujroh biaya sewa yang harus dibayarkan Amir ke bank per bulannya itu bisa dirinci dengan 2 hal tersebut ini.
yakni yang terdiri dari ujroh yang dibayarkan bank ke Belinda ditambahkan dengan keuntungannya, otomatis bank itu mencari keuntungannya. Ini ya. Nah ini, tetapi dengan kesepakatan di mana jika Amir menunggak pembayaran sewa, maka pendapatan ijaroh yang seharusnya dibayarkan oleh si Amir tersebut itu dicatat sebagai piutang dan tidak dijadikan dasar perhitungan bagi hasil untuk internal banknya. Pada bulan berikutnya Amir membayar tunggakan dan angsurannya sekaligus sehingga pembayaran ini ikut dijadikan untuk perhitungan bagi hasil. Nah ini nanti sebenarnya ini adalah kesepakatan antara Amir dan banknya gitu ya. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu dipikirkan karena ini sudah masuk ke ranah Amir dengan banknya gitu. Itu contoh tentang ijaroh dengan aset yang tidak berwujud, ya ini ijaroh multi jasa. Nah selanjutnya topik yang terakhir yang akan kita bahas di materi kali ini, di pertemuan kali ini adalah tentang hiwalah. Hiwalah itu, akad hawalah atau hiwalah itu berasal dari kata tahwil atau haul yang berarti pemindahan. Nah, akad hiwalah itu merupakan akad pemindahan kewajiban untuk melunasi utang kepada pemberi pinjaman atau mendapatkan piutang dari peminjam. Nah, dalam hiwalah ini ada 3 pihak yang terlibat dalam akad hiwalah. Yang pertama ada seorang muhil atau orang yang berutang. Jadi orang yang berutang itu diistilahkan dengan muhil. Kemudian yang kedua adalah orang yang memiliki piutang. Jadi orang yang punya uangnya itu dinamakan dengan muhal atau muhtal. Kemudian yang ketiga itu adalah muhal alaih, yakni orang yang berkewajiban membayar utangnya. Gitu ya. Nah ini. Nah, siapa? Ya bisa pihak ketiganya gitu, bukan orang yang berutangnya, ya beda lagi. Nah, utang dalam akad ini itu akan dialihkan yang dikenal dengan istilah muhal bih gitu. Jadi sebenarnya hiwalah itu lebih ke 3 orang ya, misalkan seorang yang berhutang, si muhil, kemudian bank yang sebagai muhal alaih atau yang berkewajiban membayar utang, kemudian ada lagi pihak yang memiliki piutang atau yang mempunyai uang tersebut. Itu ya. Nah, selanjutnya kedudukan dan kewajiban para pihak yang harus dinyatakan dalam suatu akad. Jadi kedudukan dan kewajibannya itu harus tertulis dalam suatu akad. Jika transaksi hiwalah telah dilakukan, pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal alaih. Jadi hanya antara orang yang memiliki piutang atau orang yang punya duit dengan orang yang berkewajiban membayar hutangnya. Nah, jenis hiwalah berdasarkan pemindahannya ada 2, yakni dain, yakni adalah pengalihan hutang di mana tanggung jawab muhil kepada muhal atau orang yang punya utang kepada orang yang punya piutang itu menjadi hilang karena muhal alai atau pihak ketiganya itu telah meneruskan pembayaran utang kepada si muhal. Kemudian ada yang kedua, yakni hiwalah hak, adalah pengalihan piutang, yakni muhil itu masih bertanggung jawab atas utangnya. Muhil itu kan yang punya utang ya, bertanggung jawab atas utangnya, tetapi pihak pemilik piutangnya atau si muhal itu berpindah dari muhal kepada muhal alaih. Misalkan dalam praktek penggunaan kredit card, itu contoh dari hiwalah hak. Selain itu, jika berdasarkan rukunnya itu ada 3, yakni al-muqayyadah dan al-mutlaqah. Dalam al-muqayyadah, muhil itu memindahkan utangnya kepada muhal alaih dengan mengaitkan pada utang muhal alaih kepadanya. Itu pembahasan tentang pengalihan hutang atau hiwalah. Ini ada contoh yang kelima, di mana di sini contohnya banyak ya, biar jelas saja. Amir memiliki utang ke bank konvensional sebesar 100 juta dengan bunga itu 10 juta dan ada jaminannya, yakni mobil yang harga pasarnya 200 juta. Untuk melunasinya, Amir diberi qard atau pinjaman oleh bank syariah sebesar 110 juta
dan membayar administrasi sebesar 1 juta. Selanjutnya, uang qard atau pinjaman tersebut dibayarkan Amir untuk melunasi utang dan mengambil mobil jaminan dari bank konvensional. Jadi nanti yang jadi muhil itu Amir, yang jadi muhal itu adalah bank konvensional, yang jadi muhal alai adalah bank syariahnya ya. Itu. Nah, mobil dijual ke bank syariah senilai 200 juta dan melunasi qard atau pinjamannya sehingga sisanya itu 90 juta. Mobil dijual kembali oleh bank syariah ke Amir, jadi Amir menjual ke bank syariah, kemudian bank syariah itu menjual lagi ke Amir dengan uang muka 90 juta. Dan sisa bank syariah memberikan pembiayaan murabahah sebesar 110 juta dengan margin 10 juta diangsur selama 2 tahun. Ya, ini. Di contoh soal yang kelima ini ada 2 akad. Yang pertama adalah akad pinjaman atau qard, di mana bank syariah itu kan meminjamkan 110 juta ke Amir dengan administrasinya adalah 1 juta. Kemudian nanti pinjamannya itu dilunasi langsung 110 juta dari Amir tersebut menjual mobilnya ke bank syariah. Itu ya. Nah, yang kedua akad murabahah, di mana Amir itu ingin membeli kembali mobilnya seharga 200 juta dengan uang muka 90 juta. Jadi kayak bolak-balik ya. Amir menjual mobilnya untuk melunasi hutangnya ke bank syariah, yakni senilai 200 juta. Kemudian si bank syariah tersebut atau Amir tersebut ingin membeli lagi mobilnya yang dia sudah jual di bank syariah tersebut dengan uang mukanya itu senilai 90 juta. Margin yang disyaratkan oleh bank syariah itu kan 10 juta dan diangsur selama 2 tahun. Nah, ini. Maka harga perolehan itu berarti 200 juta, yakni harga mobilnya dikurangi dengan uang mukanya senilai 90 juta dengan margin atau keuntungan yang disyaratkan oleh bank syariah yaitu 120 juta. Jadi harga perolehan dari mobil tersebut ya itu senilai 120 juta. Nah, periode waktunya pembayaran angsuran dari pembelian mobilnya itu yakni 2 tahun, maka pembayaran per bulannya bisa diperoleh yakni 120 juta dibagi 2 tahun tersebut, per bulannya berarti 5 juta gitu. Jadi ternyata Amir itu harus membayar angsuran sebesar 5 juta untuk mendapatkan mobilnya kembali dari bank syariah, di mana dia kan telah menjual mobilnya tersebut ya sebelumnya itu. Ini cara menghitung hiwalah atau akad pembayaran piutang dengan jaminan. Ini. Nah, di sini sudah ada soal latihan. Ini ada 3 soal. Silakan dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya ya. Kita sekarang kerja kelompok. Silakan didiskusikan dan dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kita bahas, dikumpulkan boleh di e-learning. Nanti saya bikinkan akun tugasnya. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan kalian tanya saja. Kita belajar bareng-bareng, kita diskusikan bareng-bareng materi ini. Gitu ya. Saya cukupkan materi untuk hari ini tentang IMBT dan hiwalah. Semoga materinya bermanfaat untuk kalian. Lebih mengenal lagi tentang akad-akad yang ada di keuangan syariah, sebenarnya lebih tepatnya di bank syariah gitu. Semoga bermanfaat, menambah ilmu atau pengetahuan untuk kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.